pergerakan IHSG itu memiliki level resistensi di antara 5.400 hingga 5.600. Saya tadi utarakan di awal kan lalu IHSG sempat menyentuh area 5.000. Nah, kalau menurut Anda apakah IHSG akan menguat lagi ke depannya dan apa saja sih faktor-faktor pendorongnya? Silakan Mas. Oke, di sini kalau saya cermati memang pergerakan IHSG masih berada dalam fase bullish consolidation ya seperti yang saya sebutkan. Berarti dengan demikian kita mesti melihat ya, mungkin kita bisa menilai ataupun juga mengamati bagaimana sentimen ke depan tersebut bisa mempengaruhi pergerakan IHSG. Misalkan kalau dari jangka pendek memang sudah ada waktunya bagi BI dalam rangka menurunkan BI rate sebesar 25 basis point dalam rangka mendukung kinerja bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena yang saya ketahui, misalkan dari proyeksi World Bank itu GDP Indonesia memang diproyeksikan lebih cenderung stagnan ya. Maksudnya tuh tidak terjadi pertumbuhan, hanya 0% saja gitu ya. Sementara kalau bagi statement yang dilontarkan oleh Bu Sri Mulyani, memang beliau berkomitmen agar supaya bisa menjaga kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif di angka 1% gitu ya untuk tahun ini. Berarti untuk angka 1% itu kita mengikuti atau mengacu pada benchmark dari Tiongkok karena Tiongkok oleh proyeksi World Bank pada tahun 2020 itu di angka 1%. Sementara kalau misalkan jika kita melihat dari negara-negara lain, misalkan Amerika Serikat, saya rasa lebih cenderung ini oleh World Bank lebih cenderung negatif ya. Misalkan dari Amerika Serikat itu minus 6%, sementara kalau untuk Uni Eropa kalau tidak salah yakni minus 9% gitu. Jadi otomatis kalau secara umum memang benchmark ini menunjukkan bahwasannya kinerja perekonomian Indonesia masih begitu resilient ya terhadap berbagai tantangan yang terjadi secara global begitu ya. Kemudian juga di sisi lain kalau saya pikir misalkan selama emiten yang menjadi penggerak bagi IHSG itu sangat strict ya atau sangat bisa maintain kinerja good corporate governance dengan efektif pula ya, maka dari itu juga hal ini turut mempengaruhi kinerja fundamental laba bersih yang bisa sustainable begitu ya terhadap berbagai tekanan gitu. Jadi saya pikir dengan adanya sustainability juga membuat posisi pergerakan indeks kita untuk kedepannya masih bertahan dalam tren bullish consolidation gitu ya. Bahkan saya berharap kalau misalkan jika sudah breakout misalkan di level 5.139 karena ini merupakan ya posisi tertinggi pada bulan Juni ini, maka dari itu juga fase uptrend pun juga masih terbuka lebar. Kemudian juga kalau kita melihat dari sisi lain ya, misalkan berkaitan dengan perkembangan vaksin COVID-19, memang kalau dari negara maju pun juga dari secara domestik pun juga kita juga dari ilmuwan peneliti kita juga berhasil menemukan kombinasi ya dari berbagai jenis obat-obat kimia dalam rangka menciptakan obat-obatan COVID-19 karena memang pada waktu itu juga memang meskipun untuk kasus penderita COVID-19 di tanah air itu juga masih mengalami tren yang meningkat, tapi yang penting yang sembuh pun juga masih mengalami tren yang positif. Berarti saya pikir ini juga komitmen dari pemerintah dalam hal pelaksanaan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh WHO itu juga masih berjalan secara efektif pula gitu ya. Kemudian juga kalau saya pikir untuk kedepannya memang selain dari faktor COVID-19 itu juga ada tantangan lain ya berupa dinamika hubungan antara Amerika dan Tiongkok karena kita melihat juga saat ini juga sudah mulai memanas bahwasannya hal tersebut dikhawatirkan kalau bagi para pelaku pasar akan menuju ke fase perang dagang yang berkelanjutan ya dari tahun sebelumnya begitu ya, padahal kan dulu kan juga sudah mulai ada kesepakatan yang komprehensif begitu ya, tapi karena terdapat sesuatu hal mungkin berkaitan dengan
pelanggaran safeguard mechanism, kemudian juga berkaitan dengan faktor-faktor lain, itu pun juga membuat Amerika Serikat gencar menerapkan perang tarif terhadap Tiongkok, dan ini pun juga menyebabkan proksi ya, terjadi proksi karena tensi tersebut juga mengarah kepada misalkan pada Hong Kong, kemudian juga pada Laut Cina Selatan, kemudian juga di Timur Tengah. Itu pun juga ini juga membuat dinamika politik internasional yang begitu rumit, sehingga kalau misalkan jika para pelaku pihak sama-sama tidak bisa saling menahan diri maupun juga kita juga berharap ya melalui berbagai forum internasional bisa menemukan kesepakatan yang komprehensif pula, karena ini kan juga berkaitan dengan bagaimana supaya bisa menjaga agar kinerja pertumbuhan ekonomi global lebih cenderung resilient ya terhadap berbagai tantangan yang ada. Karena ini juga masih pandemi COVID-19. Saya pikir memang hal tersebut bisa mempengaruhi dari kinerja IHSG itu sendiri. Maka dari itu juga kalau secara teknikal saya masih menetapkan bahwasannya pergerakan IHSG itu memiliki level resistensi di antara 5.400 hingga 5.600 gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk menuju ke level 6.000 pada tahun ini itu mesti memerlukan katalis positif yang luar biasa, dan memang untuk saat ini pun juga para pelaku pasar masih wait and see katalis positif yang begitu hebat itu seperti apa agar supaya bisa market berkomitmen untuk meningkatkan akumulasi beli terhadap pasar modal seperti itu. Oke. Jadi kira-kira kapan menurut analisa Mas Aji, Mas Nafan ini untuk IHSG bisa kembali menyentuh level 6.000? Oke. Kalau menurut saya ya, andaikan misalkan pergerakan IHSG ini dilihat dari simple terlebih dahulu, menutup area gap ya. Kalau secara teknikal memang terdapat level gap, misalkan di level 5.500 bahkan di level 5.610 kira-kira seperti itu. Memang seyogianya potensi untuk menguat menuju ke level 6.000 bahkan ke level 6.300 itu tetap terbuka lebar. Saya pikir memang peluangnya juga ada di tahun paling mungkin kan itu di tahun depan ya, ketika misalkan pergerakan kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai bangkit, misalkan antara jika tahun 2020 terjadi ditetapkan GDP Indonesia sebesar 0 hingga 1%, ya kalaupun misalkan untuk tahun depan sosnya sih kalau dari IMF itu yang saya ingat di atas 6% gitu ya kalau tidak salah begitu ya. Jadi terdapat kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia secara V-shape. Jadi V-shape ini kalau menurut saya bisa memberikan trigger yang positif bagi khususnya di pasar modal gitu ya. Karena dengan demikian maka dengan ada itu siogianya pergerakan IHSG bisa kembali ke level 6.000 bahkan 6.300. Kalaupun bisa maksimal soalnya sih bisa ke level 6.500 gitu ya. Ini menurut saya perlu suatu upaya keras dari seluruh stakeholder, karena kalau misalkan jika pemerintah berkomitmen, ini khususnya dari sisi pemerintah yang berkomitmen untuk melanjutkan berbagai program ekonomi, misalkan pemerintah melanjutkan atau enggak harus segera misalkan mensahkan misalkan Omnibus Law dan sebagainya begitu ya. Karena ini kan sebenarnya ini juga Omnibus Law juga masih ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar, sehingga hal tersebut bisa memberikan sentimen yang positif buat market. Otomatis kita juga menanti. Tapi memang kalau selama dari pandemi COVID-19 memang kita melihat perkembangan tersebut juga mesti ditunggu ya oleh para pelaku pasar seperti itu. Berarti paling cepat mungkin tahun depan ya kalau menurut analisis. Seperti itu. Oke. Nah, kalau seperti kita ketahui bursa saham Indonesia ini kan masih banyak dipengaruhi oleh investor asing. Jadi begitu mereka masuk, IHSG naik, dan begitu mereka keluar, IHSG turun gitu. Bagaimana Anda melihat fenomena ini?